Lagu ini terngiang waktu saya di Papua, Bapak Ibu. Saya lagi duduk di kamar kecil dan tiba-tiba lagu ini terngiang. Engkau kekuatan dan perisaiku. Saya tidak tahu kalau Pak Jos ambil tema atau teman-teman Bapak Ibu hari ini adalah perisai dan pedang. Tapi Tuhan seperti berbicara kepada saya, aku akan berjalan di depanmu dan aku yang ada di belakangmu. Saya coba selidiki, saya coba cek, tiba-tiba sebelum ke Papua hari itu Ci Nancy sedang ngomong dan sampaikan. Saya tangkap tadi ada dua kata dari ibu Eka, puasa dan maju. Tuhan berbicara lewat Ci Nancy hari itu, ambil puasa. Ya Ci ya, kalau gak percaya tanya Ci-nya. Ada 3 orang yang berbicara tentang puasa, khususnya buat saya. Dan berkata, puasa. Bapak Ibu, saya sampai di Papua, saya lihat bahwa sesungguhnya godaan itu besar. Di depan saya makanan semua dari Desember sampai akhir Januari itu makan. Ini bagaimana tidak bisa puasa, godaannya terus ya. Tapi ada satu hamba Tuhan lagi dari jauh, dari Jerman Barat. Datang berbicara kepada saya. Mungkin Bapak Ibu tahu namanya Bu Suset. Hari itu kami satu pelayanan. Beliau juga melayani, saya juga sama-sama melayani bersama beliau. Saya diberikan kesempatan melayani. Dan dia berbicara, Tuhan bicara kepada saya, puasa, kapan kamu terakhir kali puasa? Saya bilang, aduh Tuhan, ini udah orang kedua udah ngomong puasa. Dan tadi sepanjang tadi ibadah, Ibu Eka ngomong tentang puasa. Saya itu mungkin ada 3 kali Bu. Dan 3 kali itu saya bolak-balik terus kamar mandi. Ya. Dan saya coba lihat di tahun 2022, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, kitab Wahyu hanya sampai 22 ya kan? Setelah itu tidak ada lagi. Dan orang prediksi, dalam prediksi Ibrani itu tahun chaos. Tapi saya dengar khotbah, saya dengar dari pesan Ibu, ini tahun berkat unity dan sebagainya. Dan hari itu di 2 Samuel 2, di situ ada nyanyian Daud. Daud berkata kepada Tuhan, Engkau perisai, Engkau kekuatanku. Itu ada di 2 Samuel 22 ayat 1 sampai yang ke 30 atau 40-an. Di situ dikatakan, dia 3 kali berkata, Tuhan Engkau perisai dan kekuatanku, Engkau gunung batuku. Saya minta ada 2 panji yang boleh dimunculin, ada El Magen sama El Perasim. Kita boleh baca di 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ayat yang pertama, ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Daud diurapi sebanyak 3 kali. Pengurapan pertama membuat Daud diperlengkapi, dia menjadi penyembah, bahkan dia menjadi pembunuh Goliat. Pengurapan kedua waktu dia diurapi menjadi raja atas Hebron. Dan pengurapan ketiga waktu setelah Saul meninggal, selanjutnya dia diurapi. Bapak Ibu, bukankah dalam berapa hari kita diurapi dengan urapan yang baru? Kita diperlengkapi, kita diminyaki, kita dipenuhi dengan roh yang baru. Tapi yang saya perlu sampaikan di sini, ada Filistin yang mendengar. Tapi yang buat kita adalah jangan pernah takut, kita harus maju, lari ke kubu pertahanan. Kalau dibaca 2 kali Daud bertanya kepada Tuhan, peperangan pertama kita baru selesai, baru ambil nafas, tiba-tiba lanjut dengan peperangan berikutnya. Buat saya, aduh Tuhan, ini tidak mustahil lah istilahnya kekuatan manusia. Sebentar selesai ibadah lanjut dengan rapat ya Bu ya, membicarakan jangka panjang lagi. Tapi jangan pernah biarkan tangan kita menjadi letih. Jangan pernah biarkan tangan kita melepaskan pedang kita. Mari berdiri sebab Tuhan sedang berjalan di depan kita.
Saya coba pelajari tentang Magen. Hal ini yang pertama terjadi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Waktu dia nyatakan janjinya, maka dia hadir sebagai Magen. Dia di depan. Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, jangan takut, akulah perisaimu, sebab upahmu besar. Waktu saya baca ini, saya coba renungkan, saya bilang Tuhan sedang berkata kepada Samuel yang di depan ini, jangan takut di depan. Bapak Ibu, kemarin saya bukan, tadi ibu mertua saya sempat tanya, kamu jadi pindah tidak? Saya bilang Bapak Ibu, saya sampai detik ini saya bilang, saya doa tanya Tuhan dulu. Saya nggak mau sembarang dulu. Karena kemarin saya pulang, saya bilang, saya temani ibu saya yang baru pertama kali Natal sendiri, tahun baru sendiri. Jadi saya harus temani beliau. Saya tanya, gimana mah? Siap untuk ke Jawa? Beliau berkata, tidak. Saya akan teruskan pelayanan Bapak. Saya akan terus menggembalakan domba-domba di tempat ini. Dan waktu saya pulang sampai di sana, saya sempat pergi ke pulau, di salah satu pulau Mansina, tempat Ibu Panglima pernah nyampe. Di situ ada tanda tangan Bapak saya tahun 1990 yang menyatakan bahwa seluruh orang Papua di kota Manokwari menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan saya berkata, ini pintu lawatan, pintu penginjilan harus terbuka di Papua. Dan saya berkata, yes. Dan ayat ini muncul. Dia berjanji, jangan takut, maju. Mana yang jangan takut, maju. Di dalam Magen ada 3 huruf atau 3 konsonan. Ada mem, ada gimel, dan ada namanya nun. Mem di dalam piktografnya gambarkan tentang air. Efesus 6 ayat 16, perisai imam itu, iman memadamkan panah-panah api. Saya bilang, Tuhan, kalau perisai aja harus butuh namanya air untuk memadamkan api itu. Dia berjalan di depan kita. Saya coba cari lagi kata-kata ini. Kata Magen dari akar kata ganan yang artinya pertahanan. Daud lari ke kubu pertahanan. Di dalam kubu pertahanan ada 3 hal. Di situ ada sumber air, ada makanan, ada pasukan pelindung. Di tahun ini kita tidak hanyalah datang di hadapan Tuhan, tidak sembunyi, tapi kita sedang dilengkapi. Ada makanan di dalamnya, ada air di dalamnya, ada pasukan yang Tuhan bentuk kita, yang didik kita. Sebab tidak lama lagi kita akan lanjutkan sesuatu yang besar. Ada perkara yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan izinkan harus berjalan lagi. Kata yang tadi saya pinjam, maju. Jangan diam, maju. Kalau ini berbentuk barisan Bapak Ibu, kalau saya di tengah, dia Immanuel, dia awal, di akhir. Kalau saya di tengah, ini di depan. Nah, Prasin di depan, Maki di belakang. Ya, Bapak Ibu, kalau Gabriel berjalan, saya akan jalan terus. Apapun yang menghalangi Bapak Ibu, dia akan berjalan. Dia menerobos di depan kita. Yang perisainya ikuti. Seperti ini Bapak Ibu, ikutin terus jalan. Tuhan sedang berjalan dengan kita. Dia bergerak ke kanan, kita juga bergerak ke kanan. Kita maju, dia terus maju. Amin. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. 2 kali dia bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang pertama, saya ulang lagi, ada 3 hal di dalam kubu pertahanan. Yang pertama, ada makanan, ada minuman, ada air, ada pasukan pelindung di tempatnya. Di tahun ini, Tuhan yang jalan di depan kita. Kira-kira tadi pagi saya sedang mempersiapkan diri, tiba-tiba saya mimpi. Saya ketemu hal-hal aneh yang saya mimpi. Pertama,
Biasanya kalau yang dalam mimpi saya pasti yang datang Ibu Iin. Kalau nggak Ibu Iin datang, wah gitu ya. Yang kedua adalah Ibu Ruth. Tapi tadi pagi itu yang buat saya aneh adalah seorang panglima jenderal yang datang, dan itu adalah Kak Jos. Kak Jos datang sambil lipat karpet, Bapak Ibu. Dan dia berkata, saya nggak tahu pesan ini apakah buat siapa. Dan dia berkata, siapkan pasukan penari. Lebih lagi, laki-laki pun siapkan sambil digulung. Saya bilang ini, saya kaget. Kira-kira jam 4, saya bilang, buat saya jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. 2 kali Daud berperang. Yang pertama Daud lari ke kubu pertahanan Barasim. Artinya dia menerobos. Dia tidak sekedar menerobos Bapak Ibu, tapi dia jamin kita, dia pelihara kita, dia jamin hidup kita. Pertahanan juga berbicara tentang perisai ini. Dia tidak sedang mengenakan panah api, tapi dia juga jamin kita ada kehidupan di dalamnya. Orang mau berkata apa tahun 2022 tentang chaos, tentang kekeringan, tapi kalau kita ada di dalam perisai, dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan jamin kita. Asalkan kita mau datang. Ada 3 hal yang kalau saya catat di sini. Daud 2 kali bertanya kepada Tuhan. Yang kemudian yang kedua, dia mendengar Tuhan. Derap langkah Tuhan yang di atas pohon kertau, dia mendengar. Dia bertindak cepat. Jangan menjadi lambat. Jangan menjadi gemuk, sebab itu Tuhan berkata kepada Samuel, puasa supaya jangan jadi gemuk. Saya begini, saya punya berat badan kira-kira 85. Saya bilang, Tuhan saya lari, udah ngos. Naik tangga saya bilang, saya butuh air. Saya bilang, saya butuh air. Puji Tuhan dikasih air. Tadi kalau tidak kasih air, mungkin saya udah gak tahu gimana ya. Hari-hari ini, Tuhan sedang ingatkan kita. Jangan jadi takut, sebab perisai itu kita harus gunakan. Kita diurapi bukan untuk kita menjadi